Hai teman-teman sekalian, selamat datang di channel Bambang WI. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat semangat luar biasa. Pada kesempatan ini teman-teman akan saya ajak menyimak tentang teknik penulisan KTI. Tetapi hanya bersifat pengenalan atau konsep saja KTI di kita seperti apa. Oleh karena itu, maka materi ini saya sebut dengan pengantar teknik penulisan KTI. Saya akan ajak teman-teman sekalian dari pengertian KTI menurut Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2019 ya. Jadi karya tulis ilmiah yang dimaksud pada Perban Nomor 8 itu adalah laporan tertulis nih satu ya. Laporan tertulis dan diterbitkan. Yang memaparkan yang kedua, memaparkan hasil penelitian atau pengkajian, dan yang ketiga adalah kaidah dan etika penulisan, etika keilmuannya. Jadi dalam pengertian itu kita yakin sekarang bahwa yang disebut KTI adalah laporan tertulis, kemudian memaparkan hasil pengkajian atau penelitian, dan yang ketiga disusun dengan kaidah dan etika keilmuan. Tentu kita akan pelajari itu nanti ya, tapi tidak sesulit yang mungkin kita bayangkan sebelumnya. Teman-teman sekalian, saya akan teruskan dengan pengertian secara umum ya. Jadi itu tadi yang kita simak adalah pengertian menurut Perban Nomor 8 2019. Maka berikutnya adalah kita akan lihat pengertian secara umum tentang KTI, dan ternyata hampir semua pendapat menyatakan bahwa karya tulis ilmiah itu harus dibuat berdasarkan kaidah dan etika penulisan itu. Etika penulisan ilmiah itu harus disusun itu. Jadi memang ada kaidahnya, ada etikanya ya. Yang penting itu, dan kemudian untuk penyusunannya dilakukan secara lebih terstruktur atau sistematis. Berikutnya teman-teman sekalian kaitannya dengan publikasi. Jadi kalau kita sudah punya karya tulis ilmiah, entah apapun ya hasil kita, yang penting kalau kita sudah berusaha berbuat, kita harus publikasikan. Ada 4 tempat untuk publikasi karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah jurnal atau majalah ilmiah. Jurnal atau majalah ilmiah, jurnal ilmiah atau majalah ilmiah itu biasanya dikelola oleh lembaga akademik, lembaga seperti perguruan tinggi, kemudian lembaga penelitian, kemudian ada organisasi profesi ya. Itu biasanya dikelola oleh itu, atau mungkin oleh kementerian-kementerian yang kaitannya dengan ristek. Dia punya jurnal. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk jurnal ini teman-teman penyuluh KP bisa submit atau mengajukan jurnal yang sudah kita punya, tulisan yang kita punya, dan nanti di sana akan ada reviewer ya yang akan mereview tulisan kita. Jadi nanti kita bisa berdialog. Tetapi zaman sekarang, Bapak sekalian, pengelolaan jurnal lebih elektronik sekarang ya, sehingga menggunakan OJS, biasanya disebut OJS, Open Journal System ya, jadi terbuka ya. Jadi bisa di tracing terjadi dialog siapa yang submit, siapa reviewer, siapa yang kapan direview, itu sudah bisa dilacak di sana. Kemudian yang kedua adalah bunga rampai, teman-teman sekalian. Bunga rampai adalah kumpulan karya tulis ilmiah. Jadi beberapa orang menulis karya tulis ilmiah, kemudian dia disusun dalam sebuah buku ya. Tetapi masing-masing tulisan itu temanya satu, fokusnya satu, yaitu tentang tema apa itu. Cuma nulisnya dari berbagai aspek atau berbagai perspektif penulis. Jadi misalnya teman-teman ada penyuluh KP 10 orang menulis unmet need misalnya. Masing-masing menulisnya dari sudut pandangnya masing-masing ya yang berbeda. Ada 10 tulisan tentang unmet need, tapi disusun 10 orang dengan perspektif yang berbeda-beda. Dijadikan dalam satu buku namanya Bunga Rampai. Ya, jadi Bunga Rampai itu bukan bunga yang biasa ditanam orang, mekarnya kapan, pupuknya apa, medianya bukan itu ya. Bunga rampai di sini adalah sekumpulan tulisan yang temanya sama, disusun oleh beberapa penulis dengan perspektif yang berbeda, tapi temanya sama. Ketiga adalah buku ilmiah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Buku ilmiah itu adalah buku yang disusun dengan menekankan pada aspek teori, ya, bukan fiktif. Ini yang dimaksud buku dalam kata itu, pada bukan buku fiksi, tapi buku yang disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dan menekankan pada aspek teori ya, serta diterbitkan. Ini jadi ada nanti di sana ada pengelola ya, ada pengelola bukunya dan ada kriteria bukunya seperti apa. Sedangkan proceeding, teman-teman sekalian pasti sudah mengenalnya, sudah berpartisipasi, sudah
pernah tersusun atau menyusunnya ya. Jadi proceeding adalah kumpulan artikel atau makalah yang telah dipresentasikan pada pertemuan ilmiah dan telah mendapatkan masukan, saran, dan direvisi. Jadi proceeding itu merupakan kumpulan artikel makalah yang sudah direvisi dari hasil pertemuan ilmiah. Oleh karena itu, proceeding biasanya diselenggarakan atau proceeding itu dibuat oleh lembaga penyelenggara pertemuan ilmiah, lembaga seminar ya biasanya ya. Oke teman-teman, itu adalah bentuk aplikasinya. Kemudian kita akan lihat apa sih KTI atau karya tulis ilmiah berkoleksi itu. Kita coba akan merefer pada Perka LIPI nomor 4 tahun 2012. Ini namanya Perka LIPI ya karena terbitnya waktu itu masih lembaganya masih LIPI. Sekarang LIPI kalau nggak salah sudah merger, sudah melebur dengan berbagai lembaga sejenis ya menjadi brand. Nah, ada 6 indikator bahwa KTI itu berkualitas. Yang pertama adalah logis. Jadi teman-teman sekalian ya, KTI yang logis adalah KTI yang data dan informasinya, hasilnya, kesimpulannya itu bisa diterima dengan akal sehat, gitu. Bisa diterima. Dia berurutan dan didapatkan dengan cara-cara yang ilmiah, sehingga logis ya, bisa diterima. Kemudian objektif maksudnya adalah rumusan dalam penulisan KTI, data dan informasi yang ada pada KTI itu sesuai atau didasarkan pada fakta ya Bapak Ibu ya, data dan fakta yang ada. Jadi bukan karangan, bukan fiksi ya, atau bukan subjektif, bukan kehendak kita, tapi apa yang kita tulis, kita simpulkan itu memang sesuai dengan data dan fakta. Yang ketiga adalah sistematis, sekalian bahwa penulisan karya tulis ilmiah harus sistematis, urutan, sekuen ya. Masalahnya alurnya juga harus sekuen. Jadi makanya ada dalam penulisan KTI termasuk di Perban nomor 8 2019 ada sistematika penulisan. Maksudnya supaya alur dan tulisannya itu menjadi sistematis. Pembaca akan terbantu dan nyaman ya dengan urutan yang sudah ditetapkan itu. Tidak jungkir balik mempelajari A kemudian B, mempelajari C lagi balik lagi, itu nanti pikirannya jungkir balik dan pusing itu ya. Jadi kita tidak ingin itu. Berikutnya yang kelima adalah andal teman sekalian bahwa metode yang kita pakai dan cara-cara yang kita pakai dapat diandalkan dan orang lain juga bisa menggunakan itu. Kemudian yang kelima adalah desain. KTI berkualitas biasanya disusun atau diadakan, ditulis ya dengan rancangan yang telah tersusun sebelumnya, rancangan perencanaan atau proposal ya sudah ditentukan sebelumnya, sudah dipersiapkan. Siapa sasarannya, temanya apa ya, sasarannya siapa, metode pengumpulan datanya apa, analisisnya bagaimana, itu sudah dirancang. Jadi nggak bingung lagi di tengah jalan. Dan terakhir untuk KTI berkualitas, ciri-cirinya adalah dia akumulatif. Jadi menghimpun atau merupakan support ya, ada supporting dari berbagai ahli, berbagai teori, berbagai penelitian sebelumnya. Jadi yang kita tulis bukan semata-mata pemikiran kita hari ini, tetapi berlandaskan dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, penelitian sebelumnya, teori-teori sebelumnya, atau kajian yang sebelumnya. Ya, jadi itu yang disebut akumulatif dalam karya tulis ilmiah. Oke teman-teman sekalian, lalu siapakah sih yang menulis KTI? KTI ya, program Bangga Kencana. KTI program Bangga Kencana yang ditulis ya oleh penulis karya tulis ilmiah itu bisa perorangan atau bisa berkelompok atau bertim. Kalau perorangan nanti tentu effortnya, upayanya itu untuk sendiri ya, sumber dayanya juga sendiri, lelahnya juga ditanggung sendiri. Tetapi angka kreditnya 100% buat kita, tetapi kan capek itu ya. Nah, direkomendasikan kalau KTI itu sebenarnya rekomendasinya ditulis oleh tim atau lebih dari satu orang, supaya nanti terjadi supporting pemikiran, saling asah, saling mengingatkan, saling memotivasi, saling kontribusi metode gitu ya, dipikirkan secara baik, dan termasuk sumber daya juga bisa dikontribusi oleh anggota tim. Nah, pada Perban nomor 8 2019, sekalian ya, itu ruang bagi tim itu dibahas di sana hanya untuk 2 atau 3 orang. Jadi satu tim itu terdiri boleh 2 orang atau 3 orang.
Kalau 2 orang, Bapak sekalian, maka persentase pembagian apresiasi dari PKP itu 60-40. Angka kredit itulah. Kalau angka kredit berarti 60% untuk penulis utama dan 40% untuk penulis kedua atau penulis pembantu. Sedangkan kalau satu tim terdiri dari 3 orang, maka apresiasinya dibagi menjadi 3, yaitu 50% untuk penulis utama, kemudian yang 50% lagi dibagi 2 orang. Jadi 25%-an ya hasilnya. Nggak apa-apa, tapi biasanya hasilnya kan lebih baik, lebih berkualitas. Bapak Ibu sekalian, kemudian tentang angka kredit KTI, kalau KTI yang hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk buku 12,5, kalau majalah atau jurnal ilmiah 6 ya. Kemudian kalau yang berupa tinjauan atau gagasan sendiri dipublikasikan nilainya sama ya 12,5. Intinya kalau dipublikasikan itu 12,5. Kemudian kalau misalnya yang ketiga, KTI berupa tinjauan atau yang tidak dipublikasikan ya, tinjauan atau ulasan ilmiah tidak dipublikasikan itu kalau berupa buku nilainya 7, kalau berupa makalah nilainya 3,5. Sedangkan tulisan populer, artikel populer itu di media massa baik cetak elektronik itu nilainya adalah angka kreditnya 2. Teman-teman mungkin bisa berkontribusi atau menjadi kontributor buletinnya IPKB ya, biar nanti tulisannya terus berkembang, bersaing ya, dan yang diterbitkan tulisannya keren-keren ya. Dan yang terakhir adalah prasaran di pertemuan ilmiah. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita punya karya tulis dipresentasikan pada pertemuan ilmiah, dibawakan di sana dalam pertemuan ilmiah itu, maka nilainya adalah 2,5. Jadi, Bapak sekalian, pengembangan profesi berupa penulisan karya tulis ilmiah itu angka kreditnya luar biasa. Itu membantu kita dalam pengembangan karir. Tetapi, Bapak sekalian, KTI itu tidak hanya untuk angka kredit. KTI itu kita buat supaya nanti ada rekomendasi yang dihasilkan atau ada sumbangsih untuk kemajuan program Bangga Kencana di lapangan. Ya sekalian ya, jadi ini sistematika yang ada di Perban, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Di Perban ada diawali dengan cover, surat keterangan, daftar isi dan daftar tabel, serta abstrak ya, abstraknya. Kemudian batang tubuhnya terdiri dari 4 bab, pendahuluan, landasan teori, penyajian, hasil penelitian, dan penutup. Terus dilampiri dengan daftar pustaka atau lampiran lain yang relevan. Oke ya, sekalian ya, teman-teman sekalian yang keren luar biasa, kita ternyata untuk karya tulis ilmiah itu hanya seperti itu. Jadi pasti adik-adik, teman-teman sekalian pasti bisa menyusunnya. Ya, di samping untuk pentingan sendiri, untuk akademik juga nanti temuan-temuan hasil karya tulis itu bisa untuk kemajuan program Bangga Kencana di lapangan. Terima kasih telah bergabung di channel Bambang WI. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.